Tidak sepaham lalu membubarkan suatu kegiatan seperti pengajian, sedangkan pengajian tersebut tujuannya adalah dakwah Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, hanya beda pendapat atau tidak sepaham. Ini enggak benar. Ini kan negara hukum, ini kan negara Pancasila, kebebasan berekspresi dijamin. Abdul Somad ceramah, tiba-tiba kelompok orang membatalkan. Memang ini negeri hutan, memang kita tinggal di jungle man. Kita kan hukum. Oleh sebab itu maka ini mesti dipelihara. Hak-hak ustaz untuk menyampaikan ceramah mesti dipelihara di masa akan datang. Ustaz pernah digagalkan ceramahnya? Pernah. Apa tuduhannya? Anti kebinekaan. Jadi tuduh anti kebinekaan. Alhamdulillah, saya tidak pernah minta non muslim mendukung saya. Mereka sendiri yang datang. Ketika saya sedang makan di rumah makan, datang non muslim. Ustaz Somad nah? Iya, hanya saya selalu tengok di YouTube lah. Saya mau foto sama Ustaz Somad. Foto, ada saya simpan fotonya. Pas saya sedang makan, selalunya ketemu di rumah makan. Datang satu lagi, Ustaz Somad ya? Ya, nama saya Advan. Ini anak perempuan saya, namanya Maria. Ini anak laki-laki saya, namanya Daniel. Kami non muslim. Kami selalu senang dengar ceramah Ustaz Somad. Sampai saya ke Makassar, keluar dari pesawat, ketemu bapak-bapak, disalamnya saya, Ustaz Somad ya? Iya, saya selalu dengar ceramah Ustaz Somad. Allah mau tunjukkan, maka yang risau dengan ceramah ini sebenarnya bukan non muslim, tapi siapa? Enggak tahu entah siapa. Apa hukumnya ketika suatu kelompok yang mungkinkah umat Islam di Indonesia bangkit mengingat banyak hal? Satu, makin langkanya para ulama yang punya integritas keislaman tinggi. Dia langka, tapi dia tetap ada. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ini makhluk spesies yang unik ini harus dijaga, karena dia kalau tidak dijaga akan jadi dinosaurus. Makin banyaknya tantangan yang dihadapi umat, baik internal maupun eksternal, itu memang sudah tantangan hidup. Berani mengambil resiko. Takut menghadapi resiko, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bendera yang paling mengemuka di Indonesia adalah merah putih, karena itulah realitasnya Indonesia. Ya, merah putih menunjukkan merah darah kita, putih tulang kita. Kalau kau mau hidup, kau hidup dengan darahmu. Kalau tidak, kau mati dengan tulangmu. Maka kau perjuangkan ini. Kau tolong orang susah, kau bantu agama Allah. Kau tidak mesti merubah negara NKRI ini, tapi kau bisa dipayungi oleh perda, peraturan daerah. Siapa yang memperjuangkannya? Anggota legislatif. Suara terbanyak, suara Tuhan menurut demokrasi. 10 anak mau cabut sekolah, yang 9 dididik dengan baik, tidak akan terjadi cabut. Kenapa? 9 anak tidak setuju. Suara terbanyak, suara Tuhan. Saya seorang lajang yang merantau bekerja di Jakarta. Alhamdulillah saya sudah nyaman mengikuti kajian. Dan saya memiliki orang tua yang masih malas mengikuti kajian. Yang saya mau tanyakan, apakah saya harus pulang kampung? Jangan. Kau tetap di Jakarta. Bagaimana cara mengingatkan orang tua? Tidak semua pekerjaan itu mesti kita yang melakukannya. Dengan uang kamu kirim ke keluarga di kampung yang bisa membelikan buku, yang bisa membelikan HP ada video ceramahnya, yang bisa mengupload, mengantarkan, lalu kemudian ditontonkan ke orang tuamu. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya dari mulut kamu. Itu lebih baik. Memangnya kamu pulang selesai masalah, justru muncul masalah baru. Orang tuamu akan berkata, aliran sesat baru pulang. Ustaz Abdul Somad, apakah memasang kaligrafi dalam masjid sama dengan memasang berhala? Tidak. Allah, 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 Allah. Ini apa? AC. Tapi di AC itu ada kaligrafi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di samping. Tidak ada kita menyembah berhala. Kenapa menempelkan tulisan ini? Ketika melihat tulisan yang cantik indah ini, apa yang keluar dari mulut? Masya Allah. Orang-orang yang ke masjid ini akan berdecak kagum seperti melihat kucing. Tidak ada yang menyembah. Ibu bapak yang hadir ini, ada yang menyembah tulisan ini? Tidak ada. Semua kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Umur saya tidak muda lagi, kelihatan dari tulisan. Tapi saya masih suka bergaya seperti anak muda. Saya aja masih suka. Masih suka selfie, pakai celana jeans, kaos dan lain-lain. Apakah haji saya ibadah sedekah saya gugur? Pakai celana jeans membuka aurat atau menutup aurat? Menutup. Tidak disyaratkan menutup aurat itu harus pakai merek tertentu, kain jenis. Nah, pakai celana jeans laki-laki ya, bukan perempuan. Karena kalau perempuan pakai celana jeans sempit itu pahanya menjerit. Tolong. Tolong. Pakai baju kaos. Bedakan antara haram tak haram, antara etis tidak etis. Andai, ini berandai. Ustadz Abdul Somad datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai kacamata hitam, pakai helm. Assalamualaikum. Haram atau enggak haram? Enggak haram. Etis apa enggak etis? Enggak etis. Maka pakaian etis peci koko. Kalau Habib pakai jubah, pakai sorban. Ustadz kenapa enggak pakai jubah, enggak pakai sorban? Saya kepanasan. Panas saya coba. Ceramah saya pakai jubah 2 lapis, keluar dari situ basah semua. Bukan saya benci sunnah, enggak. Bagi saudaraku yang pakai sorban, sunnah pakai sorban, silakan. Tapi kadang ceramah ini kan suara keluar, panas. Itu dia. Di sini panas, enggak. Di belakang AC hidup terus. Maka saya santai aja dari tadi. Nah, jadi bedakan antara pantas nggak pantas. Nah, Pak Haji pakai celana jeans, pakai baju kaos, haram apa nggak haram? Nggak haram. Pantas apa nggak pantas? Nah, ikhtilaf nampaknya. Yang nggak boleh itu Pak Haji pakai celana pendek, itu baru nggak boleh. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu dulu waktu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Oh, itu nggak benar. Saya sampai 2:30. Ibu yang kepanasan sabar aja, cepatlah ya Allah, 2:30 nih.